Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan anatomi tengkorak janin atau bayi baru lahir dan anatomi panggul dan ukuran-ukurannya. Yang pertama yang akan kita bahas merupakan anatomi tengkorak pada bayi baru lahir atau janin. Kepala janin. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting karena dalam persalinan merupakan perbandingan antara besarnya kepala dan luasnya panggul merupakan hal yang menentukan. Nah, apabila bagian kepala dapat melalui jalan lahir, bagian-bagian yang lainnya dapat menyusul atau keluar dengan mudah. Maka bentuk dan ukuran kepala harus dipelajari dengan seksama. Bagian-bagian kepala, yang pertama bagian muka, terdiri dari os nasal atau tulang hidung, dan yang selanjutnya os zygomatikum, terdapat 2, kanan dan kiri, dan selanjutnya os maksilar atau tulang rahang atas, dan selanjutnya os mandibular atau tulang rahang bawah. Bagian tengkorak, bagian yang terpenting pada persalinan karena biasanya bagian tengkoraklah yang paling terdepan atau paling bawah. Dibentuk dari os frontalis atau tulang dahi, terbentuk dari 2, kanan dan kiri. Selanjutnya os parientalis, ubun-ubun, ada 2, kanan dan kiri. Selanjutnya os temporalis atau tulang pelipis, terhadap 2, kanan dan kiri. Selanjutnya os occipitalis, tulang belakang, ada 2, kanan dan kiri. Pada persalinan, tulang-tulang bagian muka melekat dengan erat satu sama lain dan berlawanan dengan tulang-tulang bagian tengkorak yang agak lemah hubungannya. Antara tulang-tulang tersebut di atas terdapat sela tengkorak atau sutura yang pada janin memungkinkan pergeseran. Apabila kepala anak tertekan, maka tulang yang satu bergeser di bawah kedua tulang ubun-ubun. Sutura atau ubun-ubun penting diketahui untuk menentukan letak kepala anak atau janin dalam jalan lahir. Selanjutnya kita akan membahas sutura-sutura pada kepala. Yang pertama, sutura frontalis yang berada di antara os frontal kanan dan kiri. Kemudian sutura sagittalis atau sela panah di antara os pariental kanan dan kiri. Selanjutnya sutura coronalis, yaitu yang membagi os frontalis dan os parientalis. Selanjutnya sutura lamboidea yang membagi antara kedua os parientalis dan os occipitalis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Pertama ada ubun-ubun besar atau disebut dengan fonticulus mayor. Ini pertemuan antara sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Ini adalah lubang besar dalam tengkorak yang berbentuk segi empat atau berbentuk panah dan ditutupi oleh selaput. Lalu selanjutnya ada ubun-ubun kecil atau biasa disebut ventriculus minor. Ini bukan lubang yang besar pada tengkorak, tapi tempat dan 3 sutura bertemu. Yang pertama itu adalah pertemuan antara sutura lamboidea dan sutura sagittalis. Nah, ubun-ubun ini akan tertutup saat anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran pada tengkorak bayi. Diameter suboccipitobregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar normalnya 9,5 cm. Diameter suboccipitofrontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung normalnya 11 cm. Diameter fronto-occipitalis dari pangkal hidung ke yang terjauh paling belakang sekitar normalnya 12 cm. Diameter mento-occipitalis dari dagu ke titik yang terjauh paling belakang normalnya sekitar 13,5 cm. Diameter submento bregmantica dari bawah dagu, yaitu dari os hyoidea ke ubun-ubun paling besar normalnya sekitar 9,5 cm. Diameter biparietalis, ukuran yang terbesar antara kedua os parietal, normalnya 9 cm.
Diameter bitemporalis. Jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri normalnya 8 cm. Baik, saya akan menjelaskan tentang ukuran lingkaran kepala janin. Circumferentia suboccipitobregmatica atau lingkaran kecil kepala rata-rata ukurannya 32 cm. Sedangkan circumferentia fronto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala yang diukur dari pangkal hidung sampai belakang kepala ukuran rata-ratanya 34 cm. Dan untuk circumferentia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala yang diukur dari ujung dagu sampai belakang kepala ukuran rata-ratanya 35 cm. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai anatomi panggul. Bagian panggul terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian kerasnya terbentuk dari tulang dan membentuk suatu corong-corong. Terdiri dari pelvis mayor dan minor, sedangkan bagian lunaknya terbentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul yang terdiri dari dua tulang pangkal paha atau os oxe kanan dan kiri. Selanjutnya satu tulang kelangkang atau os sacrum bagian sini dan satu tulang tungging atau os coccygeus. Os coxe atau tulang pangkal paha terdiri dari tulang usus atau ilium dan tulang duduk dan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dan perantaraannya yaitu persendian articulatio sacroiliaca dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Os coxe ini terdiri atas 3 tulang yang berhubungan satu sama lainnya pada acatiolaulum yang merupakan cawan untuk kepala, tulang paha atau caput femoris. Selanjutnya os ilium atau tulang usus merupakan tulang terbesar di panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari tulang panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol merupakan spina iliaca anterior posterior dan spina iliaca posterior superior. Selanjutnya, sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang, yaitu spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya, sebelah bawah spina iliaca anterior posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Nah, di spina iliaca posterior inferior terdapat tekuk yang disebut dengan incisura inciadica mayor. Pada os ilium terdapat jalur yaitu linea iniominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya yaitu tulang duduk atau os ischium. Terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama pinggir belakang yang berduri yang disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica yang terdapat dengan incisura ischiadica minor. Dan selanjutnya di pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kalau kita duduk yang disebut dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya ada tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan atau os pubis terdapat pada sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Kemudian, dengan tulang duduk, tulang ini membatasi lubang dalam lubang panggul yang dinamakan foramen obturator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Sedangkan bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis kanan dan kirinya membentuk sudut yang dinamakan arcus pubis. Selanjutnya yaitu ada os sacrum atau tulang kelangkang yang berbentuk segitiga melebar dari atas meruncing ke bawah.
Os sacrum ini terletak di sebelah antara kedua pangkal paha atau os ilium, yang terdiri atas 5 ruas dan 5 lubang yang disebut foramen sacralia anterior. Lubang tersebut dialiri syaraf membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Dan pada garis tengah terdapat deretan cuat-cuat berduri yang disebut crista sacralis. Ke atas os sacrum berhubungan dengan tulang pinggang ruas kelima. Bagian atas dari sacrum yang menonjol ke depan disebut promontorium. Yang berikutnya ada os coccygeus atau tulang tungging yang berbentuk segitiga, terdiri atas 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Selanjutnya adalah pintu atas panggul. Nah, untuk batasan-batasan pintu atas panggul, yang pertama ada promontorium. Ini adalah tulang yang menonjol, promontorium, lalu diteruskan ke sayap sacrum, kanan dan kiri. Sayap sacrum, lalu ke linea innominata atau linea terminalis, kanan dan kiri. Lalu ke ramus superior osis pubis, kanan dan kiri, dan berakhir di tepi atas simfisis pubis. Kemudian untuk ukuran-ukurannya, yang pertama adalah ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran serong. Untuk ukuran muka belakang atau biasa kita disebut dengan conjugata vera, dari tepi atas simfisis pubis ke promontorium, panjangnya 11 cm. Kemudian ada diameter melintang atau diameter transversa dari linea innominata atau linea terminalis, panjangnya 12,5 cm, dan diameter serong atau diameter oblik dari sayap sacrum ke ramus superior osis pubis, panjangnya 13 cm. Kemudian ada bidang luas panggul, dibatasi oleh pertengahan simfisis pubis bagian dalam, lalu pertengahan acetabulum bagian dalam, dan antara luas sakral 2 dan 3 kita hitung dari sini 1, 2, 3 di antara ini. Kemudian terdapat diameter melintang dari pertengahan simfisis pubis ke ruas sakrum 2 dan 3, panjangnya adalah 12,75, dan diameter melintang dari pertengahan acetabulum bagian dalam, panjangnya 12,5. Kemudian terdapat bidang sempit panggul yang dibatasi oleh tepi bawah simfisis pubis, lalu kedua spina ischiadica, ini kanan dan kiri, dan memotong sakrum 1-2 cm di bawahnya sini. Kemudian untuk ukuran-ukurannya yaitu ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis pubis ke sakrum memotong 1-2 cm dari bawah, yaitu panjangnya 11,5 cm. Dan untuk ukuran melintang dari kedua spina ischiadica kanan dan kiri, panjangnya 10 cm, dan diameter sagittalis posterior dari spina ischiadica dan memotong 1-2 di sini 5 cm. Selanjutnya, pintu bawah panggul terdiri atas 2 segitiga dengan dasar yang sama. Yang pertama adalah segitiga depan yang dibatasi oleh arcus pubis. Sedangkan yang kedua adalah segitiga yang belakang yang dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan.
Ukuran pintu bawah panggul. Ukuran muka belakang dari tepi bawah simpisis ke ujung sakrum kurang lebih 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuber ischiandika kanan kiri sebelah dalam kurang lebih 10,5 cm. Diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang kurang lebih 7,5 cm. Selanjutnya adalah bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang kayalan dalam panggul. Digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan janin turun ke dalam rongga panggul. Hodge pertama sama dengan pintu atas panggul. Hodge kedua sama dengan Hodge pertama melalui tepi bawah simfisis. Sedangkan Hodge ketiga sejajar dengan Hodge pertama melalui spina ischiandika. Hodge keempat sejajar dengan Hodge pertama melalui ujung os coccygeus. Selanjutnya, ukuran rata-rata panggul. Yang pertama, diameter anterior posterior pintu atas panggul, panjangnya 11, cm. Selanjutnya, diameter transversi pintu atas panggul, panjangnya sekitar 13 cm. Lalu, diameter anterior posterior dan transversal rongga panggul, panjangnya sekitar 12 cm. Yang selanjutnya, distansia interpinosium, panjangnya sekitar 10,5 cm. Diameter transversal pintu bawah panggul, panjangnya sekitar 11 cm. Diameter pintu bawah panggul, panjangnya sekitar 12,5 cm.